dance music. Perkenalkan, saya Cynthia Alfiana, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Semarang, dengan NIM F1312300163. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya yang diampu oleh Ibu Kimi Katkar, SPSI MSI. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas dua tema penting dalam kajian lintas budaya, yaitu budaya dan emosi, serta yang kedua budaya dan gender. Melalui video ini, saya berharap dapat menyampaikan pemahaman secara runtut dan mudah dipahami. Di sini saya juga mengenakan kebaya sebagai bentuk representasi budaya Indonesia dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam konteks budaya. Khususnya tema yang saya akan bawa yaitu budaya dan gender. Langsung saja kita masuk ke tema yang pertama. Apa itu emosi dan apa peran budaya? Emosi adalah reaksi perasaan yang muncul ketika kita menghadapi situasi tertentu seperti senang, takut, marah, atau sedih. Tapi cara kita mengekspresikan emosi itu ternyata nggak lepas dari pengaruh budaya. Budaya memberikan kita aturan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, tentang kapan, bagaimana, dan sejauh mana emosi boleh ditunjukkan. Budaya Timur versus budaya Barat dalam mengekspresikan emosi. Di budaya individualistik seperti Amerika atau Eropa, orang-orang cenderung lebih ekspresif. Jika mereka senang, langsung tertawa. Jika mereka marah, langsung dikatakan. Tetapi di budaya kolektivistik seperti Jepang, Tiongkok, termasuk Indonesia sendiri, emosi sering ditahan demi menjaga keharmonisan kelompok. Misalnya di Jepang, tersenyum saat sedih adalah cara menjaga wajah agar tetap ramah di depan umum. Sedangkan di Amerika, kalau sedih ya menangis. Tetapi mungkin dianggap orang Amerika itu tidak dianggap aneh. Contoh penelitian lintas budaya tentang emosi. Penelitian oleh Ekman menunjukkan bahwa ekspresi emosi dasar seperti marah, takut, dan sedih itu universal. Tapi konteks dan cara menampilkannya berbeda. Lalu, ada juga penelitian Giles, Copeland, dan Wiman yang membandingkan cara orang Amerika dan Cina dalam menghadapi konflik. Orang Amerika lebih suka membicarakan semuanya, sedangkan orang Cina lebih memilih diam sebagai bentuk kendali emosi. Artinya, dalam budaya tertentu, diam itu bukan tanda menyerah, tapi justru bentuk kekuatan diri. Lalu selanjutnya ada budaya membentuk emosi yang diizinkan. Di Indonesia kita sering dengar ungkapan seperti gak sopan kalau marah-marah di depan umum, atau jangan menangis nanti dibilang lemah. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya kita mengajarkan pengendalian emosi lebih penting daripada pengekspresian emosi. Bahkan
dalam keluarga, anak-anak pun diajarkan untuk hormat dan menahan emosi di depan orang tua ataupun guru. Antar budaya. Misalnya, kita bisa salah sangka mengira seseorang tidak peduli, padahal mereka hanya mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih tenang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar memahami bahwa setiap budaya punya cara sendiri dalam memandang dan mengekspresikan perasaan. Kenapa ini penting? Kalau kita tidak memahami perbedaan ini, bisa muncul kesalahpahaman antar budaya. Misalnya, kita bisa salah sangka mengira seseorang tidak peduli, padahal mereka hanya mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih tenang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar memahami bahwa setiap budaya punya cara sendiri dalam memandang dan mengekspresikan perasaan. Kesimpulan dari tema yang pertama, budaya dan emosi. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa budaya memiliki peran penting dalam membentuk cara seseorang merasakan, mengekspresikan, dan mengelola emosi. Budaya menentukan emosi mana yang dianggap pantas ditampilkan, serta bagaimana dan kapan emosi itu boleh diungkapkan. Budaya individualistik cenderung lebih terbuka dalam mengekspresikan emosi, sedangkan budaya kolektivistik lebih menekankan pengendalian diri demi menjaga harmoni sosial. Selain itu, setiap budaya juga memiliki cara yang berbeda dalam memahami diam, konflik, dan kehangatan emosional. Oleh karena itu, dalam konteks lintas budaya, penting bagi kita untuk memahami bahwa emosi tidak bisa dipisahkan dari latar belakang budaya masing-masing, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan orang dari latar budaya yang berbeda. Tema 2, budaya dan gender. Apa itu gender dan hubungannya dengan budaya? Gender adalah peran sosial yang dilekatkan pada jenis kelamin. Tetapi ada yang menarik, cara masyarakat melihat dan memperlakukan laki-laki dan perempuan itu dibentuk oleh budaya. Budaya menciptakan aturan tentang siapa yang harus bekerja, siapa yang boleh mengambil keputusan, dan siapa yang dianggap lebih bernilai dalam keluarga. Contoh perbedaan gender berdasarkan budaya lokal. Yang pertama ada Batak Toba atau patriarki. Di budaya Batak Toba, anak laki-laki sangat dihargai karena bisa meneruskan marga. Lalu perempuan tetap dihormati, tapi dalam konteks banyak hal, seperti warisan atau hak bicara dalam menghadapi posisi adat. Tetapi posisi laki-laki lebih tinggi. Lalu yang kedua Minangkabau atau matrilineal. Berbeda dengan Batak, di Minangkabau garis keturunan ditarik dari ibu. Perempuan justru punya peran sentral dalam keluarga, dan suami setelah menikah tinggal di rumah istri. Ini disebut dengan uksori lokal. Lalu yang ketiga ada Jawa. Dalam budaya Jawa ada istilah kancawingging atau teman di belakang. Ini menggambarkan bahwa peran perempuan dipusatkan di dapur atau urusan rumah. Tapi secara praktik, perempuan Jawa sering memegang kendali keuangan keluarga dan punya pengaruh besar. Lalu, selanjutnya ada Madura dan Sunda. Di Madura, perempuan tidak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa restu keluarga. Dan sedangkan di Sunda, pasangan tinggal di rumah istri.
tetapi perempuan tetap sering dianggap sebagai pelengkap saja di keluarganya. Apa dampaknya bagi perempuan? Banyak perempuan yang mengalami pembatasan dalam pendidikan, warisan, bahkan dalam menyuarakan pendapat. Tapi tenang, sekarang sudah mulai ada pergerakan nilai. Perempuan semakin berani berpendidikan, bekerja, dan punya posisi penting di masyarakat. Kenapa pemahaman ini penting? Karena kita hidup di masyarakat yang beragam. Kalau kita tidak memahami konteks budaya, kita bisa menyamaratakan atau malah menghakimi. Padahal, setiap budaya punya sejarah dan nilai masing-masing. Dalam psikologi lintas budaya, kita belajar bahwa tidak ada budaya yang lebih benar. Yang penting adalah menghargai perbedaan. Kesimpulan tema yang kedua, budaya dan gender. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa gender bukan hanya soal perbedaan biologis antara laki-laki dan juga perempuan, tetapi bagaimana budaya membentuk peran, tanggung jawab, dan posisi sosial keduanya. Setiap budaya memiliki aturan dan nilai yang berbeda terkait gender, seperti budaya patriarki di Batak dan Madura, budaya matrilineal di Minangkabau, atau budaya Jawa dan Sunda yang memberi tempat tertentu bagi perempuan. Hal ini mempengaruhi hak, waris, peran domestik, hingga kesempatan pendidikan dan pengambilan keputusan. Namun, budaya bukan suatu yang statis. Saat ini, peran gender di masyarakat mulai mengalami perubahan menuju arah yang lebih setara dan inklusif. Meski tetap tidak bisa dilepaskan dari akar budayanya. Karena itu, dalam konteks psikologi lintas budaya, penting bagi kita untuk tidak terburu-buru menilai, tetapi mencoba memahami bahwa peran gender dibentuk oleh sejarah, nilai, dan struktur budaya yang kompleks. Nah, teman-teman, dari dua tema ini, budaya dan emosi serta budaya dan gender, kita bisa simpulkan bahwa budaya sangat mempengaruhi bagaimana kita merasakan, berpikir, dan bertindak. Dengan memahami perbedaan budaya, kita bisa lebih menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih peka, dan lebih bijak dalam berhubungan dengan orang lain. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.